sekarang ini saya rutin menulis di detik.com untuk kolom hikmah setiap hari Jumat, dan ini sudah masuk tahun ke-6. Oh, iya. Tahun ke-6. Di syair-syair Pak Audor itu saya lihat ini banyak mengutip ayat-ayat, ya, hadis, ya, hikmah ulama. Nah, Bapak bagaimana merangkumnya itu, mengambil dari sumber-sumber itu menjadi rangkaian untayan syair itu gimana? Iya, gimana coba caranya, Pak? Itu kadang-kadang saya juga terus terang saya juga kurang mengerti. Jadi ketika saya mulai menulis dalam suasana yang hening itu muncul aja, mengalir saja, iya. Oh, ini ayatnya ini, oh ini dasarnya ini. Itu muncul saja, tinggal saya ketik aja. Karena memang background saya juga bukan di situ, tapi alhamdulillah saya bisa menginspirasikan tentang kehidupan yang saat ini dengan makna-maknanya. Ibu, Engkau guru kehidupan, membimbing batin menuju hidup kekal. Engkau atur rumah tangga dan rawat kami. Kasih-Mu laksana jalan tiada akhir. Saat anak-anak dewasa, Kau tetap jaga kami. Doamu menembus langit ketujuh. Karunia-Nya mendatangiku lantaran doamu. Sukses anak tak lepas dari tahajudmu. Ibu, Kau adalah permata dan pintu surgaku. Ayah, Kau menjadi jembatan menuju kepadanya. Muliakanlah keduanya. Ingat Rasulullah yang katakan, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jangan sia-siakan pintu itu atau jagalah ia. Rawahu Tirmizi. Kesolehan anak, alirkan pahala pada keduanya. Ilmu tauhid yang Kau ajarkan sebagai landasan amalanku. Kebajikan dalam perbuatan menjadi nafasku. Ya Rob, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Semoga engkau dilapangkan menuju pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC TV, selamat datang di program MPC Time, tayangan inspiratif, motivatif, dan edukatif. Bersama saya, Bapak Dani. Assalamualaikum. Dan Bapak Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana hati seringkali gundah dan jiwa terasa haus akan ketenangan. Episode kali ini kita akan menemukan oase ketenangan itu dalam sebuah karya yang luar biasa. Ya, tentang apa nih, Pak? Hilang Judul. Buku ini adalah sebuah buku kumpulan syair yang kaya akan hikmah dan makna spiritual mendalam. Dan istimewanya, kedatangan narasumber sekaligus penulisnya langsung. Beliau adalah tokoh yang multi talenta, seorang aktivis, pengusaha, santri, politisi, dan kini seorang penyair spiritual. Selamat datang Bapak Ainur Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, buku Hilang Judul ini bukan sekedar kata-kata, tapi seolah untaian doa dan muhasabah. Apa makna dari dibalik judul buku Hilang Judul nih, Pak? Ya. Dan apa yang mendorong Bapak untuk menuangkan kontemplasi spiritual menjadi kumpulan syair? Ya. Jadi sebetulnya buku ini merupakan kondisi jiwa saya yang gundah gulana, sehingga dikala sepi saya menulis syair-syair bebas yang saya kumpulkan kurang lebih 70-an dan saya jadikan satu buku. Nah, kenapa dikatakan Hilang Judul? Memang awalnya
buku ini adalah ada judulnya, tetapi pada waktu mau dicetak, saya kehilangan judul karena saya tidak setuju dengan judul itu. Jadi ini pun saya tulis dalam syair yang pertama tentang hilang judul. Nah, nanti mungkin saya bisa sampaikan, saya bacakan puisinya, dan yang terakhir nanti akan saya bacakan puisi tentang ibu. Masya Allah. Kenapa ibu? Karena ibu ini saya tulis dengan terus terang aja dengan cucuran air mata, dan saya sangat berkesan sekali. Yang terakhir, jadi hilang judul ini karena ya judulnya hilang aja, dan memang menjadi menarik karena kehilangan judul ya, dari sebelumnya ada judul terus kehilangan judul. Gitu ya, Mudah-mudahan nanti saya akan menemukan judulnya. gitu. Tapi sekarang udah nemu judul nggak? Belum ketemu, masih mencari-cari. Pak, itu galaunya kenapa, Pak? Galaunya karena situasi aja. Jadi situasi yang terjadi saat ini itu bertentangan dengan hati, sehingga saya terutama menulis beberapa syair tentang hal itu. Dan hal itu semua yang saya tulis adalah berhubungan dengan spiritual atau bersifat religius. Tadi kaitannya dengan ibu, Pak? Kaitan dengan ibu itu saya menulis karena ada teman dekat saya yang ibunya meninggal, di mana teman dekat saya itu sangat dekat dengan ibunya, dan ketika saya menulis itu saya juga membayangkan ibu saya sendiri, karena ibu saya sendiri juga sampai sekarang masih ada. Jadi saya masih pulang menemui beliau setiap 2 bulan sekali. Masya Allah, iya. Ya, saya juga sudah baca-baca sedikit nih Pak Ainur, menarik sekali nih syair-syairnya nih. Nah, jadi tadi saya dengar Bapak sebagai seorang pengusaha, santri sekaligus politisi ini, bagaimana 3 peran besar ini mempengaruhi dalam diksi dari setiap syair yang Bapak tulis, kira-kira apa nih? Sebetulnya begini, sebenarnya saya itu sekolahnya di sekolah pertanian. Saya juga tidak tahu, karena ini mungkin menurut saya adalah karunia dari Allah. Jadi bahasa atau frasa yang saya tulis dalam syair itu sepintas memang kayak muncul sendiri. Saya juga nggak tahu. Saya juga tidak pernah belajar tentang hal itu ya. Jadi saya hanya bersyukur aja sama Allah, karena itu merupakan karunia yang saya bisa merefleksikan dalam bentuk syair-syair dalam kondisi saat yang ada. Dan satu contoh ini, ada teman saya, yaitu Direktur Balai Pustaka, memberikan kata pengantarnya. Ya, dia juga menulis kata pengantar dalam buku ini. Dan dia juga termasuk orang yang sering nulis pantun, dan dia termasuk pemenang pantun nasional tahun 2021. Iya, makanya ini kan artinya waktu menulis ini kan butuh suasana yang istilahnya dalam banget gitu kan. Nah, mungkin di dalam usia perjalanan Pak Ainur ini kira-kira pada saat usia berapa nih mulai Pak Ainur sudah mulai tertarik menulis syair, terus mulai hobi menulis, kira-kira itu momen apa itu sehingga Bapak memulai ini memulai menulis ini? Jadi kebiasaan menulis itu saya mulai ketika saya masih sekolah. Jadi masih mahasiswa. Jadi saya nulis ngirim beberapa ke surat kabar seperti Pikiran Rakyat, Suara Karya waktu masih mahasiswa. Setelah itu, setelah lulus baru saya nulis karena saya tinggal di Surabaya, nulis di Jawa Pos maupun Surabaya Pos. Tapi mulai tahun 2013 itu saya nulis di koran-koran nasional kayak Republika, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Kompas pernah, jarang sekali ya Kompas, karena tidak mudah masuknya di Kompas. Kemudian Republika, Bisnis Indonesia, Koran Jakarta pernah saya nulis. Nah, sekarang ini saya rutin menulis di detik.com untuk kolom hikmah setiap hari Jumat, dan ini sudah masuk tahun ke-6. Oh, iya. Masya Allah. Tahun ke-6. Ternyata cukup konsisten juga nih Pak. Iya. Iya, baik. Nah, dalam buku Bapak saya menyoroti tauhid dan pentingnya fokus diri sendiri tanpa repot menghitung kekeliruan orang lain. Nah, dalam konteks sosial media saat ini di mana orang mudah menghakimi, bagaimana tauhid menjadi benteng agar hati kita tidak sibuk dengan urusan orang lain. Jadi sebetulnya kalau kita membicarakan orang lain itu kan sebetulnya tidak perlu, karena kebanyakan membicarakan orang lain itu biasanya kejelekan yang diutamakan. Jadi yang paling baik adalah seperti kita ya bicarakan diri kita untuk kebaikan saja, ya, untuk kebaikan. Jadi tauhid itu, keimanan itu akan membentengi kita itu pasti,
membentengi kita dalam menjalankan suatu kehidupan. Iya, oke, baik. Kemudian juga di dalam buku ini Bapak juga mengajarkan mengenai tawadu. Jadi dengan selalu merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita ya. Jadi bertolak belakang dengan semangat self esteem yang sedang populer. Bagaimana nih cara mengamalkan sikap tawadu tanpa kehilangan semangat untuk berprestasi dan memberi manfaat bagi umat. Tawadu itu adalah sikap rendah hati. Rendah hati. Jadi Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong atau high profile. Ya. Nah, tawadu ini sebetulnya mendorong kita untuk menjadi tawakal. Artinya kita tidak tawadu dan tawakal itu bukan berarti kita itu tidak berbuat apa-apa. Justru ini yang mendorong kita menjadi orang-orang yang aktif. Kemudian hasilnya itu baru kita serahkan. Misalnya gini, saya menanam jagung. Ya udah, saya harus serius nanam jagung, cari bibit yang baik, tanah yang cocok, kemudian saya rawat dengan baik. Hasilnya ya saya serahkan sama Allah. Iya. Tapi kita jangan sombong bahwa saya akan menghasilkan jagung yang terbaik. Oh tidak, hasil itu kita nggak ikut apa-apa. Jadi kalau ada pernyataan bahwa ikhtiar itu tidak mengkhianati hasil, itu tidak Islami. Kalau yang Islami adalah ikhtiar itu wajib, tapi hasil adalah Allah yang menentukan. Iya, betul. Iya. Kalau tadi definisi tawadu ya, itu kalau kita giat kerja gitu kan, itu kategori tawadu apa tawakal sebetulnya? Giat bekerja Kan itu tipis-tipis itu. Iya. Maksudnya Pak. Ya, giat bekerja itu kewajiban kita berikhtiar, ya. Kemudian sikap orang yang giat bekerja juga tidak boleh sombong, harus rendah hati. Jadi misalnya orang giat bekerja, oh kamu bakal bisa beli ini, jawabnya enteng aja, oh saya bekerja bukan untuk itu, saya bekerja dan menjalankan fungsi saya sebagai khalifah di muka bumi. Oh, oke. Iya kan? Jadi rendah hati. Rendah hati, betul. Tawakalnya adalah ketika habis bekerja, ya kita serahkan sama Allah hasilnya. Iya. Ini kelihatannya ada kaitannya dengan apa yang Bapak tulis di buku itu ya, menjual dunia untuk akhirat. Pak, mungkin nggak boleh kebalikannya ya Pak ya. Ini apa maknanya apa nih Pak? Menjual dunia untuk akhirat. Jadi akhirat itu menjadi tujuan atau fokus kehidupan kita. Bahwa kita itu menuju akhirat, tetapi di dunia ini ya kita berbuat untuk bekal akhirat. Makanya orang-orang sekarang yang hedonis itu kebanyakan justru menjual akhirat, melupakan akhirat, tapi mengambil dunia, yaitu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan materi dengan segala cara. Ya, yang saat ini banyak terlihat, masa arloji aja sampai miliaran rupiah. Untuk apa? Beli. Meskipun mampu ya nggak perlu beli gitu. Mobil 4 miliar. Fungsinya itu sama ya, fungsinya kan sama. Fungsinya sama. Untuk dilihat, untuk melihat waktu, ya. Ya. Pak, di syair-syair Pak Aunur itu saya lihat ini banyak mengutip ayat-ayat ya, hadis ya, hikmah ulama. Nah, Bapak bagaimana merangkumnya itu? Mengambil dari sumber-sumber itu menjadi rangkaian untayan syair itu gimana? Iya. Gimana Pak caranya, Pak? Itu kadang-kadang saya juga terus terang saya juga kurang mengerti. Jadi ketika saya mulai menulis dalam suasana yang hening itu muncul aja, mengalir saja. Oh ini ayatnya ini, oh ini dasarnya ini. Itu muncul saja, tinggal saya ketik aja. Karena memang background saya juga bukan di situ, tapi alhamdulillah saya bisa menginspirasikan tentang kehidupan yang saat ini dengan makna-maknanya. Itu tulis tangan atau ketik, Pak? Ketik pakai ini. Saya ketik aja. Langsung di HP? Langsung di HP. Itu kayak anugerah gitu ya Pak ya? Iya. Sesuatu yang tiba-tiba datang secara lahiriah gitu. Iya. Jadi memang kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Jadi selama apa yang terjadi pada diri saya, kadang-kadang saya juga merasa bahwa itulah kekuasaan Allah dan itu adalah takdirnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi atas takdir itu. Ya sesuai tuntunannya kan kita harus menyikapinya dengan mengimani takdir dan lain sebagainya. Dan syariat. Pak Aunur, kalau Pak Aunur harus milih dari syair-syair yang Pak Aunur bikin ya, itu syair mana yang paling favorit untuk Pak Aunur?
paling favorit syair yang saya pilih adalah tentang ibu. Karena ibu ini Kenapa nggak bapak? sesuai dengan sunnah Rasul, Kan hadisnya kan ada. Iya. Lebih utama ke ibu. Sampai 3 Bapak kali juga disebutkan disebut ibu, 3 kali. ibu, Ya. ya. Bapak juga disebutkan, tapi Itu dalam ancaman, tentu Rasulullah dalam ancaman. Harus ngomong ibu loh, kalau nggak bilang ibu, kamu nggak bahaya nih Rasulullah gitu, enggak, artinya bagaimanapun juga kan ibu itu Yang melahirkan peranan juga. yang melahirkan, dan Iya. ketika melahirkan itu kan suatu perjuangan yang luar biasa secara lahiriah ya. Iya. Secara lahiriah. So, Dan sekarang banyak ibu-ibu yang mengantarkan anaknya Pak, lahir tiba-tiba di jalan gitu kan, ibu-ibu tuh, nah itu bapaknya kabur. salah jalan. Jangan ditiru, Mas. Jangan gini dulu. Jadi nanti ibu ini akan saya bacakan puisinya. Iya. Dan saya terus terang aja menulis syair ibu ini, saya menangis. Ada kenangan apa nih Pak? Enggak ada kenang ya, mengenang sama ibu saya sendiri. Terus ada teman yang ibunya meninggal dan dia sangat mencintai ibunya. Iya, iya. Ada teman juga yang sampai ibunya itu digendong. Masya Allah. Itu Digendong. banyak rahasia orang sukses itu Karena dia ibu. kedekatan sama ibu. Iya. Betul, Pak. Betul. Yakin itu Pak, betul. Teman saya, adik kelas saya juga sama ibunya deket. Dia sukses. Ya, ya. Dia sukses. Dia Karena sudah doa, almarhum doa sekarang. ibu itu ya Pak ya yang Iya. menimbulkan Doa ibu, apa, ya. Kalau gitu saya baca aja ya. Ya, Ya, siap, ya. Pak Mor. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, engkau guru kehidupan, membimbing batin menuju hidup kekal. Engkau atur rumah tangga dan rawat kami. Kasihmu laksana jalan tiada akhir. Saat anak-anak dewasa, kau tetap jaga kami. Doamu menembus langit ketujuh. Karunianya mendatangiku lantaran doamu. Sukses anak tak lepas dari tahajudmu. Ibu, kau adalah permata dan pintu surgaku. Ayah, kau menjadi jembatan menuju kepadanya. Muliakanlah keduanya. Ingat Rasulullah yang katakan, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jangan sia-siakan pintu itu atau jagalah ia. Rawahu Tirmizi. Kesolehan anak, alirkan pahala pada keduanya. Ilmu tauhid yang kau ajarkan sebagai landasan amalanku. Kebajikan dalam perbuatan menjadi nafasku. Ya Rob, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Semoga engkau dilapangkan menuju pintu surga. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Ini sekelas apa Westrendra ya. Ya, saya Gurindam itu Pak. Ya, jadi memang seorang ibu itu memang luar biasa kan, ada apa namanya hadis Rasulullah ya, surga itu di telapak kaki ibu. Iya, iya. Jadi memang apa namanya, dan pendidikan pertama yang kita terima itu memang dari seorang ibu. Iya, Jadi iya, memang iya. membekas lah, artinya Iya, setiap iya. di seorang anak itu pasti membekas sekali. Ya, ya. Mungkin itu yang ada. Jadi kalau ada sampai anak yang durhaka sama orang tuanya, terutama sama ibu itu, Wah, keterlaluan. saya ya. nggak tahu itu kenapa gitu. Kenapa ada yang salah? Iya, ya? ada yang salah pasti itu. Ya, dan memang dibolak-balik hati seseorang itu oleh Allah. Betul. Iya. Nah, mungkin Pak Endar waktu menulis atau mungkin inspirasi ini datangnya apa tiba-tiba aja, atau mungkin ada suatu Kerinduan event atau atau gimana, atau ada suatu kejadian sehingga menginspirasi, atau memang mengkondisikan sehingga Pak Endar menyendiri atau bagaimana sehingga timbul menunggu inspirasi, atau bagaimana prosesnya nih Pak Endar? Prosesnya pembuatan syair ini ketika sahabat saya, ibunya meninggal, dan sahabat itu Betul, ya. sangat sayang sama ibunya, sampai 3 minggu dia, hampir 1 bulan dia bersedih. Ya, dari situ saya menulis syair yang saya kirim ke beliau. Ya, saya hadiahkan ke beliau. Tapi waktu menulis itu saya juga membayangkan ibu saya sendiri. Iya, iya, iya. Ya, ya. Iya. Dan pada umumnya seorang ibu yang benar ya begitu, dia selalu, meskipun kita udah dewasa juga masih menanyain, masih menjaga kita ya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat ya Pak ya. Amin. Amin. Ya. Doa anak soleh kan ya, insya Allah sampai ke orang tua ya Pak ya. Iya. Amin. Betul. Amin. Pak Onur,
ini Bapak kan seorang pengusaha, politikus ya Pak ya. Kok Bapak bisa ada ide menulis itu? Apakah ada kaitan sama aktivitas Bapak di politik, di pengusaha, di sebagai narasumber yang ada, yang pernah ngisi di mana-mana? Itu Iya. bagaimana Pak? Jadi ide menulis itu sebetulnya ketika saya sekolah, saya itu ingin nonton film, ingin beli celana baru, itu kalau minta orang tua kok segan. Iya, iya. Jadi idenya terus, oh kalau gitu saya harus menulis, kan ada honor itu. Zaman saya nulis tuh honornya cuma Rp5.000. Oh, 5.000. dapat honor Pak ya? Dapat honor. Jadi kalau kita nulis di pikiran rakyat, terus dikirim besel dulu itu. Itu Jadi, tahun berapa Pak? tahun 82. Oh, 82. 82. Oh, 5.000. Rp5.000. Iya. Dari sampai 50.000 saya pernah dapat. Lumayan. Kalau yang terakhir-akhir itu honornya tuh udah 1 jutaan. Iya, iya, Di Kompas, Bisnis Indonesia itu segitu. Ya, ya. Waktu itu 5.000 bisa beli apa tuh Pak? Bisa beli celana Levi's tapi yang KW. KW. Jadi saya pergi ke pasar Bogor gitu beli celana Levi's yang KW itu. Bukan yang pasar ular ya. Ya kadang-kadang ke pasar ular juga di Priok. Iya. Kulaan celana di situ, pernah saya kulaan celana di situ. Pak, kalau lihat ini ya bukunya Bapak ini, Iya. itu saya lihat kok banyak ngambil dari mungkin ya terinspirasi dari puisi-puisi tentang hadis gitu ya, atau syair-syair para ulama gitu ya. Jadi Bapak ragum dalam hikmahnya gitu ya. Nah itu proses kreativitasnya seperti apa ya? Jadi sebetulnya saya tuh senang baca. Jadi saya setiap hari itu hampir tiap jam 2 itu bangun dan tidak tidur lagi sampai subuh. Masya Allah. Dan pada waktu bangun itu banyak bacaan yang saya baca dari ulama-ulama, buku-buku ulama. Nah, dari situ setelah membaca saya berhenti terus muncul merangkum itu. Jadi muncul menjadi satu rangkuman. Nah, dari situ mulanya, Pak. Ya, jadi itu kayak perenungan gitu ya Pak? Iya. Perenungan gitu. Karena Bapak banyak baca jam terbang, melihat hikmah-hikmah di dalam tulisan-tulisan Kehidupan, para ya. ya tentang kehidupan, Iya. berarti proses kreatifnya muncul lah. Iya. Oke. Ya, itulah karunia Allah itu. Itu Kenapa Pak Bapak milih dari ayat atau hadis? Karena landasan yang paling tepat bagi seorang muslim adalah hadis maupun Al-Quran. Iya, Jadi itu yang saya pakai landasan. Udah pasti itu dalilnya sahih ya Pak ya? Sahih, ya. Ya. bukan dari akli ya, Bu? Akli ya, Bu? Bukan akli, tapi Iya. nakli. Akli. Ya. Karena kalau ngambil dari itu kan juga masih bisa abu-abu tuh. Iya. Kalau dari ayat Al-Quran, dari hadis kan udah ya sama-sama kita jadi dasar kita muslim. Mengimani kita Ya. semua, ya. Ya. Saya dulu sering baca Pak, kayak syair-syairnya Khalil Gibran gitu kan. Terus atau saya puisi-puisinya tentang siapa namanya? Rendra ya, tentang aku kan gitu. Hairil Yang saya Anwar. hit ya gitu ya. Nah itu selalu orang-orang seorang penulis puisi ataupun syair-syair itu dia selalu deep ya, cara membahasnya itu dalam gitu, kayak pakai rasa gitu ya. Nah, kalau Bapak kan tadi dengan putus kreatif di malam hari, terus ditambah sholat tahajud, mesti munculnya pasti yang positif-positif kan. Iya. Pasti yang deep itu. Iya. Nah, gitu cuman muncul ide nulis syairnya itu yang kita nggak tahu nih. Kan kalau salah saya mau nulis apa yang ditulis ya, meskipun kita tahu nih, oh ini kita mau nulis kayak gini nih, deepnya kayak gini nih. Tapi start mulai kata-kata yang muncul di buku itu di awal itu apa ya gitu. Iya, jadi itu gini. gimana caranya? Jadi kalau kita kebiasaan membaca dan menulis itu biasanya materi itu kayak mengalir gitu. Oh. Kayak mengalir langsung muncul ini, oh ini harus ini cari ini. Terus kembali terus sampai selesai. Berarti di dalam Bapak tuh banyak air tuh, bisa mengalir kan? Iya. Kalau saya nggak ada akarnya mulu gitu. Makanya jangan kering-kering. Bukan cuma air Pak yang mengalir ya. Ini inspirasinya Pak Aunur juga mengalir terus Pak, nih. luar biasa. Bakat tuh. Pengalaman saya dulu nulis Nulis skripsi mentok ya? atau nulis tesis itu kan nggak bisa langsung jadi tuh nulis gitu. Kalau pertama Kayak itu ini kurang apa pas gitu nih, kan, kurang coret pas lagi kan gitu, dia coret baru. lagi. Kalau Pak akhirnya ini langsung sekali jadi itu emang ada revisi. Tapi kebanyakan malam ya Pak ya? Malam, kebanyakan malam. Langsung Ada jadi. juga kadang-kadang menulis itu ketika kejadian, misalnya saya naik taksi, kemudian supirnya itu kayak
ada sesuatu yang luar biasa itu saya tulis. Jadi saya pernah tiba-tiba ya, tiba-tiba saya naik taksi, terus supir itu ketika belok gini ada orang yang minta apa, kayak Pak Oga atau polisi swasta, dia nggak bisa ngasih uang, dia sedih sekali, dia cerita terus. Saya gali, kenapa kok Bapak sedih? Dia cerita, dia meskipun penghasilan nggak banyak, tapi dia sering berbagi, sampai orang itu diceraikan oleh mertuanya, coba bayangin. Udah punya anak padahal. Makanya saya gali terus saya jadikan satu tulisan saya. Ada di sana. Ada di enggak di sini Pak, di Detik itu. Iya. Di Detik. Dalam satu tulisan itu. Itu enggak saya pujikan tapi dalam bentuk tulisan. Nah, itu salah satu kejadian ya. Kemudian melihat keindahan alam itu ya. Mungkin kadang-kadang saya pujikan juga salah satunya misalnya tentang ciptaan Allah kayak apa indahnya itu. Ada yang saya pujikan. Kemudian syukur juga ada masukin di sini. Syukur kita. Jadi buku Bapak yang isinya puisi itu selain ini ada lagi yang lain? Belum ada. Ini baru yang pertama. Satu. Ya. Tapi saya udah nyiapin yang kedua, udah mulai ngumpulin. Itu syair-syair juga. Syair-syair juga, iya. Nah, untuk menentukan tema, judul kan, Bapak tema dulu, terservasi temanya dulu, baru isinya atau judul baru judulnya. Jadi saya nulisnya tuh kontennya dulu, isinya dulu, baru kemudian ini dikasih judul apa. Makanya hilang judul tuh. Hilang judul. Udah ketemu terus hilang. Jadi pas udah nulis, lo nggak mana nih barangnya? Hilang. Hilang. Luar biasa nih, nggak terasa ya ngobrol sama Pak Aunur. Luar biasa. Kalau diikutin sih pengennya masih terus nih. Iya. Dan ini emang problem sekarang. Nah ini Pak Ainur, problem sekarang anak sekarang itu susah banget nih kalau disuruh nulis tuh. Kadang-kadang anak muda itu pas giliran udah mau skripsi atau mau nulis itu kayaknya kesulitan tuh mau nulis tuh kadang-kadang seperti itu anak-anak sekarang. Nah, ini kiatnya apa nih Pak Ainur buat anak-anak muda nih? Sebetulnya menulis itu sepanjang kita mendalami ya, mengerti ya kepentingan menulis. Karena menulis itu ibaratnya seperti pedang loh. Jadi kalau tulisan kita bagus gitu bisa mempengaruhi perilaku seseorang, ya. Bentuk skripsi maupun tesis itu kan ungkapan ketika dia melakukan pendalaman terhadap satu ilmu atau satu jurusan. Nah, sebetulnya itu kalau diungkapkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk skripsi atau tesis, ya itulah hasilnya. Kesimpulannya di situ. Betul. Jadi memang menulis itu perlu, dan untuk generasi muda sebaiknya mulai banyak menulis. Saya sendiri juga mimpi dalam buletin kita Iqra itu kalau perlu anak-anak generasi muda itu mulai mengirim tulisan-tulisan materi di yang buletin yang kita keluarkan setiap bulan itu ya. Betul. Tapi menurut Aunur menulis itu bakat atau kemauan siapapun bisa? Ya? Kalau menurut saya menulis itu kemauan. Jadi siapapun bisa. Bisa. Iya. Iya. Jadi ada 3 kesimpulan dong ya, nulis mampu, mau, ada waktu gitu. Iya. Yang penting ada kemauan. Ya, kan kita mampu tapi nggak mau, nggak ada waktu, ya nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis. Ada waktu tapi nggak mampu, nggak mau, nggak ada bisa nulis juga ya Pak ya. Betul. Jadi nanti hasil penulisan itu bisa dibaca sebagai kualitas atau kadar daripada tulisan itu. Jadi kemampuannya itu. Betul. Meskipun kemampuan rendah, tapi kalau ada kemauan, dia akan menulis. Mungkin rasanya harus di ini ya, bukan tradisional, original aja. Kalau menulis itu ya, rasanya dikeluarkan aja gitu. Iya, dikeluarkan aja. Mungkin modalnya ada juga, modalnya harus banyak membaca. Harus banyak membaca, pengetahuan. Iya, literasinya harus banyak. Literasinya. Tapi sebenarnya ada yang nggak mudah juga. Yang nggak mudah itu menyusun kata-kata. Iya, itu nggak semua orang bisa. Saya disuruh nyusun kata-kata begitu mungkin nggak bisa nih. Mungkin karena belum ada terbiasa, triknya Pak. Saya mungkin akan menulis Pak, judulnya karena selalu tahu nulis apa ya, jadi ada apa dengan gitu ya. Nah itu banyak kan begitu Pak, karena dia nggak tahu harus menulis apa, dan kadang-kadang bahasanya juga nggak enak untuk dibaca sama orang gitu. Iya. Ini Bapak dulu pernah belajar mengarang kata-kata banyak. Jadi dengan banyak membaca itu otomatis kita akan lebih kaya tentang bahasa-bahasa, tentang penyambungan kata-kata. Jadi sehingga dengan banyak membaca itu kita akan tidak kaku dalam menulis. Betul. Kan banyak
khasana yang kita Khasana. reguk ya. Ya, ya. Bukan Kasana Bokia lah Kak ya. Iya. Kosakata harus banyak ya. Jadi itu sahabat MPC, mari belilah buku hilang judul. Di ya kan? mana belinya, Pak? Ya, Founder, kalau Hilang mau- judul ini, jadi penulis itu tidak berhak memasarkan. Yang memasarkan adalah penerbit Penerbit, IPB Press. betul. Jadi bisa menghubungi IPB Press. BB Press di ada tuh. dihubungin kemana, Pak? Mungkin di googling ada nomornya. Saya lupa itu. Ya, Iya, nanti hubungi di bawah ini Iya, iya. Di di Google ya. ini, dan penulisnya adalah beliau sendiri Pak Ainur Rafiq. Terima kasih nih Pak Onur nih, luar biasa. Kita ngobrol ada 3 jam ya mungkin ya. Oh. Ya, ya. Terima kasih sekali, ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan jadi bekal untuk kita semua dan pemirsa, sahabat MPC TV yang nantinya mungkin ada banyak lagi yang mengikuti jejak Pak Onur untuk menulis ya. Minimal sekarang baca bukunya dulu. Jadi cari bukunya dulu terus baca, nanti baru terinspirasi tuh apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadi penulis yang baik. Iya. Dan terima kasih Pak Onur. Sama-sama. Nanti kita Sama-sama. berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Baik, jangan lupa sahabat MPC TV untuk like, subscribe, dan share, ya, Klik supaya kita loncengnya. bisa menikmati seluruh konten dari MPC TV. Kita tunggu lagi episodenya kedua bukunya Pak Ainur. Ya, Oke. kita tunggu Pak Onur. Ya. Ya. Oke, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.